Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di frekuensi FM 97,9, 101,2 MHz dan AM 1080 kHz, atau Anda bisa dengarkan melalui RRI Digital dan juga rri.co.id terkait dialog interaktif dengan topik pelaksanaan diversi terhadap perkara pidana anak pada tingkat pengadilan. Kita akan berbincang bersama narasumber Bapak Iwayan Eka Satria Utama SHMH selaku Hakim PN Singaraja. Selamat siang Pak Hakim. Selamat siang Bu. Iya, apa kabar Bapak? Baik Bu. Luar biasa Pak ya. Ini didampingi oleh dua stafnya dan nanti sharing Pak seputar topik pelaksanaan diversi terhadap perkara pidana anak pada tingkat pengadilan begitu ya. Ini, terkait dengan diversi perkara anak pada tingkat pengadilan, mungkin Bapak bisa memaparkan untuk apa saja syarat begitu yang bisa dilakukan diversi dalam proses peradilan pidana anak. Silakan Pak Hakim. Terima kasih Bu. Di sini saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan diversi itu adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses keluar peradilan pidana, yang mana syarat-syaratnya harus dilaksanakan berdasarkan asas. Yang pertama asas perlindungan, yang kedua asas keadilan, yang ketiga asas non-diskriminasi, yang keempat kepentingan terbaik bagi anak, yang kelima penghargaan terhadap pendapat anak, yang mana diversi itu dapat dilaksanakan di tingkat pengadilan itu yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun dan terdakwanya berusia 12 tahun dan belum sampai 18 tahun Bu. Itu bisa dilakukan diversi pada tingkat pengadilan. Itu bisa dikatakan syarat-syaratnya ya Pak? Iya, syarat-syaratnya Bu. Oke. Intinya diversi ini pengalihan penyelesaian perkara anak seperti itu ya Pak? Iya, penyelesaian perkara anak untuk bisa bermusyawarah dari anak korban maupun dari keluarga korban dan juga dari penyidik bansos Bapas Bu. Itu yang akan di sana akan dimusyawarahkan untuk mencapai titik temu untuk bisa dilakukan diversi ini bisa tercapai Bu. Oke. Dengan penyelesaian model diversi bagi anak itu yang melakukan tindak pidana, apa yang dimaksud dengan penyelesaian model diversi ini Pak Hakim? Yang dimaksud dengan diversi itulah yang melakukan tindak pidana, misalnya yang terdakwanya adalah anak, itu bisa dilakukan diversi kepada kalau misalnya korban juga anak, bisa dilakukan dengan anak korban dan keluarganya. Di sana kita akan
dipimpin oleh seorang yang mediator, akan bermusyawarah untuk melakukan titik temu untuk mencapai perdamaian. Kalau setelah diversi itu berhasil, maka proses ke tingkat selanjutnya, maksudnya pemeriksaan di pengadilan itu di stop, Bu. Perkara akan di stop, nggak dilanjutkan ke tingkat selanjutnya. Oke. Itu sistemnya seperti apa, Pak? Diversinya apakah berupa mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian gitu? Berupa mediasi, Bu. Di diversi itu nanti akan dipimpin seorang hakim, ada di pengadilan seorang hakim mediator, dan dipertemukan pihak korban, keluarga korban, anak maupun keluarga terdakwa, akan dipandu oleh seorang hakim mediator. Itu jangka waktunya dalam melakukan mediasi itu 30 hari. Kalau setelah 30 hari ada titik temu, nanti mediator itu akan menyampaikan ke ketua pengadilan untuk membuatkan penetapan perkara ini sudah berhasil diversi, Bu. Oh begitu, ya. Itu memang menjamin, Pak, ya, dengan mediasi seperti itu. Menjamin. Oke. Kira-kira tindakan diversi untuk mencapai keadilan restoratif itu seperti apa, Pak? Tindakan untuk menjamin restoratif itu bisa lebih untuk untuk menanggulangi baik jadinya terdakwa, Bu. Biar juga, maksudnya untuk biar tidak bisa takut masuk pidana, untuk sekolahnya putus itu, Bu. Itu bisa dilakukan tindakan restoratif, Bu. Biar gak tercemar nama baiknya itu. Oh, ada privasinya juga, begitu ya, Pak, ya. Oke, karena ini mungkin bisa dikatakan masih di bawah umur ya, Pak. Iya, ya? bawah umur. Untuk proses pelaksanaan diversi ini di tingkat penyidikan itu seperti apa, Pak, dari pengadilan? Kalau tingkat penyidikan itu kan, itu yang wewenangnya kan penyidik, Bu. Penyidik, tingkat penyidikan yang punya wewenang penyidik. Prosesnya sama seperti pengadilan. Akan dilakukan musyawarah di baik keluarga korban, keluarga terdakwa, dan didampingi oleh Bapas maupun dari dinas sosial. Di sana juga dilakukan musyawarah untuk mencapai diversi ini berhasil, Bu. Kalau pada tingkat penyidikan nggak berhasil, nanti perkara akan dilimpahkan ke tingkat penuntut umum. Penuntut umum juga akan melakukan diversi, begitu juga pada tingkat pengadilan, Bu. Kalau misalnya tingkat penyidikan tidak berhasil, perkara itu nggak akan dilanjutkan ke tingkat pengadilan. Perkara itu selesai di tingkat penyidikan, Bu, perdamaiannya. Gitu. Itu seperti apa, lisan, informal atau formal? Itu nanti kalau misalnya dari pihak penyidikan berhasil, pihak penyidikan nanti akan bersurat ke pengadilan, memohon penetapan dari pengadilan bahwa diversi itu berhasil, Bu. Nanti akan keluar penetapan dari pengadilan, keluar penetapan dari pengadilan, Bu. Oke. Dan apakah diversi anak gitu bisa dilakukan dalam hal anak didakwa mungkin dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih, seperti apa, Pak Hakim? Kalau diversi itu hanya bisa dilakukan kepada tindak pidana yang diancam di bawah 7 tahun, Bu. Kalau di atas 7 tahun itu nggak bisa dilakukan diversi. Dan juga terdakwanya harus berumur 12 tahun sebelum sampai 18 tahun, Bu. Itu baru bisa dilakukan diversi. Kalau ancaman di atas 7 tahun itu nggak bisa dilakukan diversi. Oh, berarti di bawah 7 tahun begitu ya? 7 tahun, Bu. Kalau penahanannya mungkin dapat dilakukan jika ancaman pidana penjaranya 7 tahun atau lebih, begitu ya, Pak Hakim, ya? Oke. Ya, mungkin bisa disampaikan juga, Bapak, apa saja membuat diversi gagal begitu dalam sistem peradilan pidana anak? Biasanya diversi gagal tuh nggak ada titik temu kedua belah pihak, karena ini kan menyangkut harga diri korban atau
denda berupa denda yang akan diminta pada korban itu nggak bisa disanggupin oleh terdakwa, Bu. Itu bisa dikatakan Bisa gagal begitu ya. Banyak faktor yang gagal lah. Oke, apakah faktor keluarga juga bisa masuk Pak? Kondisi Bisa, Bu, fisik, ekonomi, iya, penegak hukum, dan dari lainnya. faktor keluarga juga bisa, dari faktor keluarga ya terdakwa nggak memiliki perekonomian yang pas-pasan, nggak bisa memenuhi suatu permintaan dari korban, Bu, keluarga korban nanti. Oke, ya. Mungkin bisa menjadi pertimbangan penyidik Pak ya, penuntut Iya. umum maupun hakim dalam melakukan diversi ya dengan hal-hal seperti itu ya. Iya, Bu. Dan kira-kira yang dilakukan baik proses diversi jika tidak menghasilkan kesepakatan antara para pihak itu kelanjutannya seperti apa Pak? Kalau misalnya nggak bisa diselesaikan diversi, maka perkara itu akan tetap dilanjutkan seperti proses persidangan anak seperti biasa, Bu. Akan diputus, tapi putusnya nanti akan ada pelatihan kerja atau gimana nanti tingkat pengadilan, Bu. Oke, tapi menjamin dengan cara seperti itu ya Pak? Menjamin sudah di tingkat penyidikan udah banyak sih sudah berhasil melakukan diversi, tapi di tingkat pengadilan belum pernah melakukan diversi itu berhasil, Bu. Karena udah kebanyakan di tingkat penyidikan udah berhasil, kan perkara otomatis di stop, Bu. Oke. Dan mungkin apakah semua tindak pidana itu dapat didiversi ya Pak Hakim? Oh tidak, Bu. Tidak ya? Tidak semua tidak pidana. Ya, kalau tidak berarti tindak pidana apa saja Pak yang bisa didiversi? Tindak pidana yang bisa dilakukan diversi itu adalah tindak pidana yang ancam hukumannya di bawah 7 tahun, Bu. Contohnya tindak pidana pencurian, perkelahian yang di bawah ancam 7 tahun itu bisa dilakukan diversi. Kalau di atas 7 tahun itu nggak bisa dilakukan diversi, Bu. Oh itu ya Pak ya. Berarti nggak terlalu banyak kasus yang bisa dilakukan diversi. Nggak semua kasus yang bisa dilakukan diversi. Kayak kasus pencabulan itu kan ancamannya di atas dari 7 tahun itu kan banyak yang terdakwanya adalah anak, yang korban juga anak, itu nggak bisa dilakukan diversi karena ancaman di atas 7 tahun. Oke. Mungkin ada perbedaan ya Pak ya antara diversi dengan restoratif justice ini Pak? Kalau diversi itu kan untuk menyelesaikan kesepakatan kedua belah pihak. Kalau restoratif itu kan untuk ganti kerugian, Bu. Ganti kerugian yang diminta oleh pihak keluarga, Bu. Gitu ya. Ya memang diversi itu kalau saya baca dari beberapa laman website sebuah tindakan atau perlakuan gitu ya Pak ya untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak itu keluar dari sistem peradilan pidana. Kalau konsep restoratif justice ini penyelesaian tindak pidana yang melibatkan korban ya. Pelaku, keluarga pelaku dan juga korban serta masyarakat. Ini kira-kira berapa lama Pak proses diversi terhadap anak? Diversi itu bisa dilakukan selama 30 hari, Bu. Oh 30 hari 30 hari dilakukan diversi selama 30 itu hari. maksimal Pak? Maksimal. Kalau minimalnya berapa hari? Minimalnya bisa 7 hari, 7 hari dah. Wah, kalau udah berhasil ya bisa di stop perkara ya, Bu. Diberhentikan perkaranya. 7 hari kan? Untuk di tahun ini ada terkait diversi tindak pidana anak Pak? Kalau di tingkat pengadilan sih kita belum pernah melakukan diversi karena sudah kebanyakan di tingkat penyidikan, Bu. Di tingkat penyidikan udah di tahun ini udah berapa ada, Bu? Banyak ya? Lumayan ada. Ada lebih 10 ya? Hampir. Udah lumayan banyak, Bu, di tingkat penyidikan udah berhasil untuk melakukan diversi. Oke, baik. Kita juga menantikan atensi pendengar ya Pak Hakim ya, baik itu di 24644 ke WA Pro 1 dan juga channel YouTube kami di RRI Singaraja Official. Sepertinya sudah berdering, mohon izin Pak Hakim kita menyapa penelpon. Halo, selamat siang. Halo. Ya, dengan Pak Selamat Madi. siang. Pak Madi Ribek nggih. Nggih, Om Swastiastu, Bapak-bapak narasumber.
Swastiastu. Saya kepingin mendapat penjelasan. Tadi ada apa diversi terhadap anak ya. Ya, apa ada kaitan dengan mediasi ya? Ya. Saya juga bingung. Mohon maaf ya mengganggu. Iya, Hanya iya. seperti itu. Terima kasih. Suara kurang jelas ya. Santi. Ingge, terima kasih Pak Made Ribek. Ini mempertanyakan diversi itu apakah ada kaitannya dengan mediasi? Kalau diversi itu istilah di pidana tuh diversi itu untuk sama kayak kita mediasi Bu, untuk mencari titik temu. Kalau istilah di perdata kan namanya mediasi. Kalau istilah diversi itu kita juga musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara dua belah pihak. Itu sama dengan ya mediasi juga, sama dengan mediasi sama. Oke. Ya. Itu mungkin cara penanganannya agak beda ya Agak Pak? beda Bu. Oke. Mungkin bisa disampaikan Pak perbedaannya apa yang menjadi ciri khas ataupun bisa dikenal oleh masyarakat? Nah, kalau di tingkat diversi itu cara penanganannya kan dipimpin oleh mediator atau yang punya kualitas yang untuk memimpin diversi yang punya pengalaman, dan itu dipertemukan kedua belah pihak. Dua belah pihak nanti akan dipandu oleh seorang mediator untuk apa keinginannya dari pihak korban, apa keinginan dari pihak terdakwa. Kalau keinginannya dikakus, itu bisa dipisah-pisah, maksudnya dipisah-pisah tuh. Dan sekarang diperiksa dulu pihak korban dulu, dan nanti minggu depan diperiksa pihak dari keluarga terdakwa. Nanti di sana akan dipertemukan apa keinginan dari kedua belah pihak itu akan dibahas Bu. Kalau memang keinginannya dari kedua belah pihak itu bisa berhasil, ya itu bisa diversi berhasil Bu. Kalau dari ya mediasi kan itu kan di kesepakatan pihak perkara Bu. Pihak perkara itu yang dilakukan oleh hakim mediator juga, tapi itu perkara perdata yang mana ya jangka waktunya 30 hari juga, yang bisa diwakilkan oleh salah satu pihak untuk bermediasi. Itu untuk keberhasilannya agak sulit untuk mediasi perkara tanah Bu, karena itu kan tergantung kepemilikan Bu. Kalau di diversi beda lah dengan mediasi secara perdata. Ada perbedaan lah, dari segi penanganannya juga berbeda, dari segi cara hukum prosedur mediasinya juga beda Bu. Itu. Oke, itu yang menjadi perbedaan gitu ya Pak Hakim ya. Baik, kita akan jeda sejenak Pak Hakim sembari menantikan atensi pendengar, baik itu di 24644 atau bisa ke WA-nya Pro 1 pendengar ya di 0811 3999 790 ataupun melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official. Tetap bersama kami. Karena informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia. Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan. Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental. Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
pilihan. Janganlah ragu, datanglah ke tempat kita, memberi layanan terbaik, melangkah bersama satu hati. Mertabuana Motor, wujudkan impian kita. Mertabuana Motor, satu hati untukmu, tempat yang paling terpercaya. Tetapkan pilihan kita pada Mertabuana Motor. PT Mertabuana Motor, dealer dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat traffic light Pantai Penimbangan, Singaraja, Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda. Untuk info lebih lanjut, datang segera ke PT Mertabuana Motor dan dapatkan pelayanan berkualitas standar dari Honda. Mertabuana Motor, wujudkan impian kita. Mertabuana Motor, satu hati untukmu, tempat yang paling terpercaya. Tetapkan pilihan kita pada Mertabuana Motor. Ya, mendengar untuk dialog interaktif seputar topik pelaksanaan diversi terhadap perkara pidana anak pada tingkat pengadilan masih menemani ruang dengar Anda bersama narasumber Bapak Iwayan Eka Satria Utama SHMH selaku Hakim PN Singaraja. Kami masih menantikan atensi Anda pendengar di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 di 081139997990. Bisa berkomentar melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official ya. Tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Hakim terkait bagaimana yang namanya pertimbangan penyidik penuntut umum maupun hakim dalam melakukan diversi dan juga apa saja yang membuat diversi gagal itu dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana anak. Itu diantaranya faktor keluarga, ekonomi ataupun kondisi fisik dan juga faktor penegak hukum bisa menjadi salah satu faktornya ya Pak Hakim ya. Iya. Dan untuk apakah diversi itu dapat dibatalkan mungkin seperti perjanjian biasa yang pada umumnya atau seperti apa Pak Hakim? Kalau diversi itu udah berhasil, kalau udah dibatalkan itu kan bisa dilanjutkan proses penanganan perkara lagi Bu. Bisa misalnya kalau ada jangka waktunya, ada jangka waktunya mungkin? Nggak ada jangka waktunya Bu. Kalau misalnya sekarang kan udah berhasil. Kalau sudah berhasil tuh itu proses perkara kan ditutup, itu nggak akan bisa. Kalau dia melanggar perjanjian itu bisa perkara bisa dilanjutkan lagi Bu. Gitu. Kalau pas misalnya sekarang kan dia melakukan diversi berhasil, kan ada jangka waktu untuk berhasilnya itu kan. Kalau nggak ditepati perjanjian itu misalnya minta suatu denda atau apa kan, itu kalau nggak dilaksanakan kan itu kan bisa dilakukan penanganan perkara itu bisa dilanjutkan lagi, dibatalkan diversi itu. Sepengetahuan saya seperti itu Pak ya, diversinya. Oh gitu. Atau mungkin ada salah satu syaratnya tidak terpenuhi itu bisa batal diversinya. Bisa. Syaratnya kan itu kan ada kesepakatan kedua belah pihak. Kalau salah satu kesepakatannya nggak dilaksanakan kan itu kan sama dengan kan kesepakatan nggak berhasil Bu. Kalau salah satunya misalnya pihak keluarga korban minta kayak pengembalian dan uang atau apa ganti rugi apa itu, kalau memang salah satu pihak dari keluarganya terdakwa nggak menyanggupin untuk melakukan pembayaran itu, itu apa namanya, perjanjian diversinya nggak akan berhasil Bu. Otomatis ya perjanjian itu dipenuhi dulu,
terbaru dari mediator tuh menyatakan itu diversinya berhasil. Kalau belum dipenuhi semua yang sesuai dengan kesepakatan itu mediator nggak akan mengajukan penetapan ke pengadilan untuk menyatakan perkara itu dicabut, berhasil itu maksudnya. Nah contohnya minta ganti kerugian. Kalau dalam ganti kerugian kan dalam diversi ada waktu 30 hari Bu. Dalam waktu 30 hari itu kan misalnya pertengahan sebelum 30 hari itu ada kesepakatan untuk memenuhi sesuai dengan permintaan dari korban, misalnya permintaan sesuatu ganti rugi atau apa kan. Kalau misalnya nggak bisa memenuhi kan mediator itu nggak bisa untuk mengeluarkan atau mengajukan penetapan ke pengadilan untuk mengeluarkan penetapan bahwa perkara itu dicabut atau nggak bisa dilanjutkan, udah berhasil diversi. Berarti kan udah nggak bisa diversi itu udah nggak bisa berhasil Bu. Oke, itu yang bisa menjadi salah satu syarat jika diajukan pembatalan gitu ya, Pak ya. Dan mungkin ada pasalnya Pak ya dalam perlindungan anak itu, si anak bisa ditahan atau seperti apa? Mungkin bisa dibuka dulu pasalnya karena ini banyak pasal ya tentunya. Banyak pasal. Yang sudah ditangani oleh pengadilan, mungkin Bapak bisa disampaikan kasus apa saja, kena pasal apa begitu. Kalau kasus-kasus yang bisa dikenakan penahanan itu kasus yang ancamannya 7 tahun kayak kasus narkoba itu kena, kasus pelecehan seksual atau persetubuhan itu kan ancamannya di atas 7 tahun semua. Itu anak bisa dilakukan penahanan Bu. Itu ya. Silakan dibaca ininya pasalnya Pak Hakim. Pasal 33 Bu, penahanan yang mana dimaksud pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 hari. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 hari Bu. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum penahanan terhadap anak dilaksanakan di DPAS Bu. Itu di dalam pasal 33. Lanjut nih, penyidikan kejaksaan. Dalam penahanan di kejaksaan itu penahanan anak dilakukan selama 5 hari dan diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri selama 5 hari. Pada tingkat penahanan pada tingkat pengadilan itu dilakukan paling lama 10 hari dan diperpanjang oleh ketua pengadilan 15 hari Bu. Itu ya penahanan yang akan dilakukan kalau pada kasus-kasus yang dia ancaman di atas 7 tahun. Ancaman di atas 7 tahun ya. Oke. Jadi kesimpulannya kalau anak di bawah 18 tahun bisa dipenjara ya Pak? Bisa Bu, bisa. Iya. Itu digunakan sebagai, bisa dikatakan sebagai upaya akhir ya Pak? Iya, upaya akhir enggak. Oke. Mungkin dari beberapa syarat yang sudah terpenuhi, jikalau diversi itu tidak berhasil, bagaimana Pak tindak lanjutnya? Kalau diversi itu tidak berhasil, itu perkara akan dilanjutkan ke proses selanjutnya Bu. Seperti apa proses selanjutnya? Kalau di tingkat pengadilan, kalau diversinya itu kan setelah baca dakwaan, tanggapan dari terdakwa, nanti akan diberikan waktu 30 hari untuk dilakukan diversi. Kalau selama 30 hari itu tidak ada titik temu, tidak ada kesepakatan diversi, maka hakim mediator itu akan menyampaikan kepada ketua majelisnya, nanti perkara itu dilanjutkan kepada tingkat pemeriksaan saksi, ya pembuktian Bu, pemeriksaan saksi, pembuktian selanjutnya sampai ke penuntutan ini. Oke. Dan dalam menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan anak itu dapat dilakukan di luar pengadilan enggak Pak? Dapat Bu. Oh dapat ya Pak ya. Oke. Itu seperti apa prosesnya persidangan dengan kalau di luar pengadilan? Kalau diversi itu bisa dilakukan di luar pengadilan, itu inisiatif dari kedua belah pihak, nanti akan melakukan pertemuan sama
pihak keluarga korban dan atau terdakwa dan didampingi oleh Bapas dan dinas sosial itu akan dia bertemu di luar pengadilan. Setelah ada kesepakatan di versi itu berhasil, ntar dia membuat kesepakatan itu akan menyampaikan ke majelis hakim di depan persidangan. Nanti hakim akan menyampaikan ke ketua pengadilan, akan mengeluarkan penetapan reversi itu berhasil. Oh gitu. Itu sistemnya seperti itu ya Pak ya? Iya. Hal apa saja yang harus dipertimbangkan dalam melakukan diversi Pak? Mungkin kepentingan korban atau yang lainnya? Yang lebih utama sih kita menilai di diversi itu agak berhasil kepentingan korban, atau misalnya kalau terdakwanya anak itu kepentingan anak bisa biar gak dia masuk ke, maksudnya masih anak-anak masuk ke penjara kan, ini kan itu kan risiko nama baik dia, atau ya mental dia belum siap untuk menghadapi di dunia pidana itu kan. Itu juga kepentingan korban juga harus kita pertimbangkan bagaimana biar sekolahnya bisa lanjut. Itu kita fokuskan untuk diversi itu bisa berhasil. Nah, kalau bisa untuk kepentingan kedua belah pihak yang terbaik untuk dia, untuk kedua belah pihak itu kepentingan anak, baik anak korban maupun anak terdakwa tuh biar bisa diversi ini bisa berhasil, seperti biar bisa perlindungan dan keadilan pembinaan dan pembimbingan anak itu bisa berjalan sesuai dengan porsi yang kemerdekaan sebagai upaya terakhir. Itu yang biar bisa diversi itu berhasil, biar bisa menemukan kepentingan kedua belah anak tuh, gimana saya bilang ya, kedua belah anak tuh biar seimbang dan berhasil. Harus kita melihat juga dampak anak itu masuk ke LP itu seperti apa gitu lah. Maksudnya ke penjara seperti apa, karena dia kan masih anak-anak, belum siap dengan dunia di dalam penjara. Gitu. Ya mungkin ada penghindaran stigma negatif juga salah satunya ya Pak ya. Memperhatikan beberapa hal untuk dilakukan diversi, mungkin keharmonisan masyarakatnya, serta kesejahteraan dan tanggung jawab anak yang berkonflik begitu dengan hukum ya Pak ya, karena ini di bawah umur begitu ya. Baik, jika diversi gagal, apakah proses selanjutnya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum Pak? Bisa. Oh bisa ya Pak. Bisa sesuai dengan tahapnya penuntutan. Kalau misalnya diversinya tahap penyidikan yang nggak berhasil, nanti dilanjutkan, bisa berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan. Ya kalau di tahap di kejaksaan nggak berhasil diversi itu, ya bisa berkas itu dilimpahkan ke pengadilan. Juga seperti itu di tiap pengadilan kita lakukan diversi. Tiap pengadilan nggak berhasil, ya kita lanjutkan ke tahap pembuktian perkara itu seperti sampai putusan. Itu prosesnya yang dilaksanakan. Oke, tapi selama ini apakah ada penjara khusus anak di bawah umur ya Pak? Di Karangasem ada. Oh, di Karangasem ya? Ada, Bu. Itu campur beberapa kasus memang harus masuk di sana. Itu di sana tuh kayak penjara pembinaan, Bu. Kayak pembinaan di Karangasem itu ada untuk perkara-perkara anak semuanya. Yang baik di Bali ini semua yang perkara anak tuh di Karangasem perkara anak, LPAS ya, perkara anaknya. Oke. Nah, ini apa yang harus dilakukan hakim apabila para pihak tidak sepakat untuk dilakukan diversi? Kalau itu berhak ya Pak ya? Itu wajib kalau wajib diversi itu. Kalau ada yang menolak, ada nggak selama ini yang menolak atau seperti apa? Kalau secara undang-undang sih diversi itu kalau ancam hukumannya dia bawah 7 tahun tuh wajib, baik penyidikan dari tiap penyidikan, penuntutan maupun dengan pengadilan itu wajib dilaksanakan diversi dulu. Tapi kalau nanti di dalam diversi kalau pihak keluarga
ada salah satu pihak yang menolak, itu kan otomatis kan di Persi udah gak berhasil, Bu. Kalau udah gak ada titik temu lah, kalau udah salah satu pihak keluarga yang nggak mau dilakukan, tapi tetap hukum acaranya tetap kita lakukan di Persi dulu, Bu. Tetap kita laksanakan di Persi dulu sebelum, kalau perkara anak itu di bawah 7 tahun. Kalau salah satu pihak dari baik pihak korban maupun pihak keluarga terdakwa nggak mau melakukan diversi, ya tahap selanjutnya kita lanjutkan, Bu. Kalau hakim nggak, tetap akan memberikan kesempatan untuk diversi lebih dahulu kalau perkara itu di bawah 7 tahun. Kalau nggak berhasil, ya itu kan ya kita sebagai hakim nggak punya wewenang untuk memaksa dia berhasil, gitu. Ya perkara kita tetap kita lanjutkan ke tingkat selanjutnya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan sembari menantikan atensi pendengar, baik itu di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 di 081139999790 atau berkomentar melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official selepas jeda berikut ini. Surya, kok kamu bengong terus sih? Dari upacara tadi sampai di dalam kelas aku lihat bengong mulu. Awas, kesambet ntar. Aku lagi bingung nih, Chan. Bingung kenapa sih? Bingung karena gak punya pacar? Ya, bukan gitu. Aku bingung harus kuliah di mana. Aku masih nyari-nyari nih kampus yang bagus. Bantuin dong, Chan. Lah, aku kira kenapa? Ternyata bingung mau pilih kampus toh. Gampang itu. Kamu bisa ikut aku ke Universitas Panji Sakti Singaraja. Dijamin fasilitas perkuliahannya lengkap. Universitas Panji Sakti Singaraja? Di mana tuh? Terus apa bagusnya di sana? Universitas Panji Sakti ini ada di Jalan Bisma nomor 22 Singaraja. Selain di sana, Unipas juga ada di Jalan Pramuka nomor 5 Singaraja. Terus nih Sur, biaya pendaftarannya juga murah, cuma Rp100.000 aja. Selain itu juga, Unipas sekarang ngebuka program, yaitu program RPL. Hah? Program RPL? Program apaan tuh? Jadi gini Sur, program RPL atau rekognisi pembelajaran lampau itu merupakan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non-formal, informal, dan pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Door prize 50 orang pendaftar pertama, kuliah diselenggarain secara hybrid. Kelas pagi atau prodi teknologi informasi Dapendik disubsidi sampai 65%. Bagi program RPL bisa ditempuh hanya 3 sampai dengan 6 semester. Dengan tambahan biaya hanya 1 jutaan. Gimana? Kamu tertarik, Sur? Wah, bagus banget tuh program RPL-nya. Terus, prodi yang ada di sana apa aja tuh? Ada prodi administrasi publik, hukum, manajemen, agroteknologi, teknologi informasi, dan bimbingan konseling. Unipas juga banyak beasiswanya loh, Sur. Wah, bagus-bagus ya prodi di sana. Apalagi ada beasiswanya. Aku mau kuliah di sana aja deh. Makasih ya Chan udah bantuin aku. Kamu emang teman terbaik, my best friends. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kuliah di Unipas. Info pendaftaran dapat menghubungi Humas Unipas di nomor 0881 0380 14778 dan di website di www.unipas.ac.id. Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong. Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi. 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah. Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
akan dialihkan ya. Jadi Semeton Buleleng harap maklum. Tanggal 6 Agustus 2024 mulai pukul 07.00 WITA sampai selesai. Tanggal 8 dan 9 Agustus 2024 mulai pukul 12.30 WITA sampai selesai. Tanggal 10 Agustus 2024 mulai pukul 20.30 WITA sampai selesai. Mari rayakan semangat kemerdekaan dengan berpartisipasi dan mendukung acara ini. Oh iya, Semeton jangan sampai melanggar himbauan yang telah disampaikan ya. Demi tumpah darah semua pahlawan. Pendengar, topik pelaksanaan diversi terhadap perkara pidana anak pada tingkat pengadilan masih menemani ruang dengar Anda bersama narasumber Bapak Iwayan Eka Satria Utama SHMH selaku Hakim PN Singaraja. Mohon izin Pak Hakim, ini sudah ada yang bertanya terkait apa saja yang menjadi hak anak yang sedang menjalani masa pidana itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Ibu Putri di Satelit, silakan Bapak dijawab. Hak anak sudah apa? Hak anak apa dulu? Hak anak yang sedang menjalani masa pidana itu berdasarkan peraturan perundang-undangan, mungkin memperoleh asimilasi ataupun cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat mungkin Pak. Itu dia ada hak anak yang sedang menjalankan dapat perkara pidana itu bisa mendapatkan cuti itu asimilasi juga dapat untuk melakukan mengunjungi keluarga. Untuk melakukan kunjungan keluarga dapat mana? Ya ada aturannya mungkin Pak ya. Ada aturannya, tapi saya tuh nggak menguasai semua itu. Punya ada hak yang didapat tuh kayak asimilasi dapat, dan itu hak untuk cuti dapat. Itu pokoknya lagi lupa saya lagi ada 6 kalau nggak salah itu. Ada 6 ya, banyak sekali ya Pak ya. Iya banyak. Ya. Kalau restoratif justice itu mengapa dilakukan atau diperlukan dalam kasus anak Bapak? Restoratif justice. Ya mungkin anak sebagai pelaku, korban dan saksi begitu Pak ya, yang dilindungi oleh sistem peradilan anak yang ramah atau anak dengan dan peka gender oleh masyarakat begitu. Oke, bisa dibuka-buka dulu lontarnya. Baik. Ya intinya memang diversi ini pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak ya pendengar ya. Mediasi atau dialog atau musyawarah ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan begitu dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif ya. Baik. Tadi juga sudah disampaikan oleh narasumber apa saja sih yang membuat diversi itu gagal. Banyak faktor, diantaranya keluarga, kondisi, ekonomi, penegak hukum dan juga faktor lainnya. Dan diversi anak itu bisa dilakukan dalam hal anak didakwa dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Itu dilihat bahwa diversi dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan oleh si anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun begitu ya. Ini kalau tadi yang pertanyaan yang anak menjalankan masa pidana itu berhak mendapatkan itu ada 7. Yang pertama mendapatkan pengurangan masa pidana, yang kedua memperoleh asimilasi, yang ketiga memperoleh cuti mengunjungi keluarga, yang keempat memperoleh pembebasan bersyarat, yang kelima memperoleh cuti menjelang bebas, yang keenam memperoleh cuti bersyarat, dan ketujuh memperoleh hak
lain sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan, Bu. Oke. Baik, jawaban kepada Bu Putri menutup obrolan siang hari ini ya Pak Hakim ya. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya sudah sharing bersama pendengar Pro 1 seputar topik pelaksanaan diversi terhadap perkara pidana anak pada tingkat peradilan. Yang pastinya selamat beraktivitas kembali Bapak Iwayan Eka Satria Utama SHMH selaku Hakim PN Singaraja. Terima kasih Bapak atas kebersamaannya dan juga staf yang sudah mendampingi. Pendengar tetap bersama kami di frekuensi FM 97,9 101,2 MHz AM 1080 kHz atau Anda bisa dengarkan melalui RRI Digital dan juga rri.co.id. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id?